Halo semuanya, kita kembali lagi di B1 Podcast bersama saya Andronikus Saya Jacob Jayassaji. dan kita hari ini bakal ngebahas topik yang pastinya seru banget ya Jacob ya. Iya Nah, dong. sebelum kita akan memulai podcast kita pada hari ini, boleh dong Jacob perkenalin dulu nih apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Kemarin kalau gak salah gue ada denger deh. Kira-kira apa ya kita. Kalau nggak salah temanya harta tahta masuk circle ya nggak sih? Iya, betul banget. Jadi kita hari ini bakal ngebahas salah satu nih hal yang mungkin penting juga ya bagi remaja gitu ya. Circle tuh kayaknya gak lepas deh dari kehidupan kita anak-anak SMA ya nggak sih Jacob? Iya, gue yakin juga pasti penontonnya juga ada yang udah masuk circle. Betul banget. Jadi pokoknya kita hari ini bakal ngebahas suatu materi yang pasti relatable banget buat kita anak SMA. Nah, gak mungkin dong Jacob kita masa berdua doang ngobrol-ngobrol soal apa harta tahta masuk circle ini. Nah, Hmm. jadi hari ini kita udah kehadiran nih ada Ibu Pendeta Ayu Halo. dari KI Kayu Putih. Betul ya Bu ya? Oke, boleh kali Ibu sedikit perkenalan nih buat teman-teman kita yang menonton pada hari ini. Oke, salam kenal. Kalau nama udah diperkenalkan tadi, nama saya Ayun Destia, eh, melayani di GKI Kayu Putih. Udah 2 tahun pelayanan. Terus apa lagi nih yang perlu diperkenalin? Itu aja kali ya. Dulu aku alumni Smart 3 juga, by the way. Mantap. Oke. Kan kita sekarang udah kenal, udah klop dan udah sayang sama Ibu Pendeta ini. Kalau gitu kita sekarang mulai aja kali ya. Eh, Ibunya boleh mulai dengan sesi pengantarnya. Oke, ini tentang masuk circle ya. Jadi uh, emang masuk circle ini sesuatu yang kayaknya kebutuhan. Tapi kalau misalkan kita lihat dalam fenomenanya, kadang-kadang di dalam circle pertemanan itu nggak selalu semua berjalan baik-baik aja gitu. Ada pertemanan yang mungkin oke gitu ya, yang saling dukung, tapi kadang-kadang ada juga circle pertemanan yang eh, apa ya, mungkin toksik bisa jadi, atau mungkin malah membawa pengaruh-pengaruh yang gak baik gitu. Nah, sebenarnya circle itu kan sesuatu yang dibilang kebutuhan ya, kita butuh gitu, karena kita kan manusia kan adalah makhluk sosial gitu ya, kita nggak mungkin kayak hidup sendiri doang, kita butuh teman-teman yang ada di sekitar kita gitu. Cuman memang kita itu perlu pinter-pinter untuk berteman. Artinya apa? Bukan cuman milih teman gitu ya, milih teman atau lingkaran yang pergaulannya baik, tapi juga gimana kita bisa menjadi seorang teman yang baik. Sehingga kalau kita masuk circle, di satu circle pertemanan tertentu, kita juga nggak bawa pengaruh yang buruk. Karena kalau misalkan di dalam satu lingkaran nih ada satu yang error atau ada satu orang yang em, dia entah itu toxic, entah dia egois atau entah dia suka flexing gitu ya, itu pasti akan menaburkan benih-benih yang nggak baik juga di dalam pergaulan itu. Bisa jadi teman-temannya akhirnya jadi keikutan juga gitu kan ya. Sekalipun nggak semua orang bisa gampang dipengaruhi. Nah, ini kenapa penting juga karena kalau di dalam Alkitab tuh di 1 Korintus 15 ayat 33. Di situ juga sempat dituliskan gitu ya. Paulus menulis ke jemaat Korintus, dikatakan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, di ayat Alkitab itu Paulus juga udah wanti-wanti nih ke jemaat di Korintus. Hati-hati nih, karena pergaulan itu punya dalam tanda kutip daya pengaruh yang lumayan berdampak bagi pribadi-pribadi atau individu-individu yang ada di dalamnya. Makanya kalau misalkan kita udah tahu nih ada satu pergaulan yang membawa kita ke arah yang kurang baik, mendingan kita jangan masuk ke sana gitu ya. Atau mungkin kita udah punya pertemanan, jadilah orang-orang yang nggak membawa sesuatu yang buruk, tapi jadilah orang yang membawa sesuatu yang baik gitu. Jadi memang berteman itu kita mesti bijaksana gitu ya, mesti punya hikmat juga biar kita tetap bertumbuh di dalam iman dan kita nggak terjerumus di dalam hal-hal yang malah bikin masa depan kita jadi nggak baik. Mungkin itu kali ya pengantarnya. Oke, terima kasih untuk apa nih manggilnya kakak atau ibu? Kakak boleh, iya kayaknya Oke, kakak aja deh. lebih lebih nyaman ya dipanggilnya ya Iya sama bener. sama Kak Ayu. Nah, jadi
bisa diambil kesimpulan juga bahwa memang pertemanan itu penting ya Kak ya. Dan Penting. pastinya dari Alkitab juga mengatakan bahwa ya nggak ada larangan gitu buat apa masuk circle, cuman memang harus secara bijaksana kita menyikapinya gitu. Betul. Nah, kita masuk ke pertanyaan nih. Ada beberapa nih Ya. teman-teman kita yang mungkin dari SMAK 3 nih atau dari beberapa teman-teman kita pertanyaannya sudah kita kumpulin dan kita pengen nanya nih sama Kak Ayu. Yang pertama nih Gimana? Kak, aku mau Mm-mm. nanya, gimana sih cara kita bisa menanggapi situasi saat kita bermasalah dengan circle orang lain? Misalnya, kayak misalnya kita lagi sendiri nih gitu kan, terus kita ngelawannya sama satu circle gitu kan. Kadang-kadang kan kayak orang jadi kalut, orang jadi bingung, itu gimana ya Kak Oh, caranya? maksudnya kayak diserang gitu sama circle tertentu. Ya, betul. Oke. Emang itu apa situasi yang gak gampang ya, karena dari secara jumlah kita misalnya kita sendiri terus ada satu circle yang gak suka sama kita, pasti kita ngerasa tertekan. Itu wajar ya kan, maksudnya kita ngerasa tertekan karena ada satu circle yang gak suka sama kita. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah sebenarnya kita perlu juga support system gitu. Kita perlu support system, kita punya sahabat dan sebenarnya nggak perlu nyaingin jumlahnya mereka gitu ya sampai banyak dan kita malah bikin geng tandingan, nggak perlu. Yang penting kita punya support system, entah itu sahabat kita atau mungkin keluarga kita atau seseorang yang bisa support kita, yang bisa menolong kita buat kita mengeluarkan unek-unek kita gitu ya. Jadi yang pertama emang kita butuh support system. Nah, yang kedua adalah ketika kita merasa tertekan, ada circle yang ini kita, ngebully kita, yang harus kita pikirin adalah orang yang bermasalah itu pasti punya masalah. Jadi orang yang bikin masalah itu pasti punya masalah di dalam dirinya. Jadi kalau misalkan ada satu circle yang emang kok kelihatannya damage banget ya, atau bikin suasana kelas atau suasana pertemanan tuh jadi nggak enak banget ya, percayalah bahwa mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang punya persoalan-persoalan juga di dalam diri mereka, entah di keluarganya kah, atau mungkin mereka adalah orang-orang yang nggak percaya diri, makanya mainnya keroyokan gitu ya sama circle-nya mereka. Gitu. Jadi eh, dan yang ketiga adalah jangan sampai kita menempatkan harga diri kita itu di kata-katanya mereka, karena yang namanya diserang sama sama satu circle kan, itu kan mereka mungkin bakalan menunjukkan kelemahan kita atau mungkin nyudutin kita atau mungkin ngeremehin apa yang kita lakukan. Kita jangan sampai, kita emang benar-benar mesti tutup telinga juga gitu ya. Jangan sampai kita naruh harga diri kita itu di apa yang mereka katakan. Misalkan mereka ngeremehin kita, ya nggak usah didengerin gitu. Yang kita dengerin adalah suara Tuhan yang bilang kita berharga dan suara orang-orang yang memang support kita gitu untuk bisa melanjutkan kehidupan kita gitu. Biar kitanya nggak apa namanya akhirnya jadi depres gitu ya. Gitu sih. Mungkin pertanyaan yang pertama ya. Oke, terima kasih Kak ini jawabannya. Soalnya kayak ini salah satu isu juga ya Kak ya. Kayak banyak banget nih Betul. teman kita yang mungkin jadi ngerasa down gitu kan di sekolah karena harus ngadepin kayak apa harus ribut sama satu circle yang mungkin jadinya keroyokan gitu ya dan akhirnya Mhm, mhm. bisa berpengaruh juga nanti buat pelajarannya mereka gitu-gitu loh Kak. Betul. Mhm. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan nih. Kan tadi kan kita nanyainnya soal kalau misalnya dari luar nih Kak, apa circle luarnya nyerang kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kita nih menghadapi situasi kalau misalnya kita ditinggalin sama circle kita? Kadang-kadang tuh kayak circle tuh kalau udah ditinggalin sama circle tuh misal ditinggal jalan-jalan atau apa tuh bisa bikin overthinking ya Kak ya. Jadi Iya, gimana bener banget sih. Kak? Mm, 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 mm. Jadi kalau misalkan soal teman-teman gitu ya, kalau memang eh, ada orang-orang yang bikin kita kecewa mungkin ya, kalau misalkan kita punya teman terus mereka pergi jalan-jalan tapi kita nggak diajak gitu nggak sih, misalnya kira-kira gitu ya. Eh, Memang ya itu tuh mungkin kita mikir kita salah apa gitu, kita ngelakuin apa, tapi selalu balik ke satu hal itu sih bahwa em, kita itu bisa hidup tanpa pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kalau misalkan emang ada situasi di mana kita ditinggal,
Yang pertama mungkin introspeksi diri juga penting gitu ya. Siapa tahu kita emang melakukan sesuatu yang salah atau kita bikin kesel mereka bisa juga gitu. Dan kalau kita emang nemu kita melakukan satu kesalahan ya ditanya aja, dikomunikasin aja. Kan yang sehat kan kayak gitu kan. Gue ada salah nggak sih sama lu gitu. Kalau misalkan memang ada, misalkan disebutin gitu, ya kita minta maaf gitu kan. Tapi kalau misalkan emang gak ada persoalan, orangnya juga nggak ngomongin apa-apa ke kita, eh, terus juga kita tiba-tiba ditinggal gitu aja, ya sebenarnya mereka mungkin emang bukan temen yang match aja buat kita atau bukan temen yang baik aja gitu buat kita gitu. Jadi kalau misalkan kita udah berkomunikasi tapi emang kita nggak melakukan satu kesalahan, mereka juga nggak kasih tahu, ya berarti ya udah mungkin mereka bukan teman yang baik buat kita gitu. Dan itu tadi kita jangan sampai kita benar-benar naruh harga diri kita atau kepercayaan diri kita taruh di circle kita, itu tuh bahaya banget. Karena yang namanya manusia itu kan pasti mengecewakan kan. Yang namanya manusia bisa bisa nggak sadar gitu ya, bisa salah. Kadang-kadang teman kita juga nggak selalu benar gitu. Jadi jangan sampai kita menaruh seluruh harapan kita dan seluruh kepercayaan diri kita di circle kita gitu. Kalaupun mereka ternyata pergi dan kita nggak tahu, kita di ghosting sama teman-teman kita, ya udah anggap aja mereka bukan teman yang baik gitu. Ya mungkin emang Tuhan menyediakan sahabat yang lain juga buat kita, biar kita nggak kepikiran terus malah kita jadi menyalahkan diri sendiri untuk sesuatu yang sebenarnya nggak ada atau kita nggak tahu gitu. Jangan sampai kayak gitu juga, nanti pasti kita keganggu juga kehidupannya gitu. Nah, makasih banget Kak buat jawabannya. Ada lagi pertanyaan lagi yang ini menarik juga nih sebenarnya. Menurut Kakak tuh sebenarnya adanya circle itu sehat gak sih? Apa adanya circle justru bikin kita tuh jadi kayak susah bersosialisasi dengan orang lain yang bukan dari circle kita? Hmm, itu tergantung sebenarnya circle kita sehat apa enggak. Karena kalau circle yang sehat tuh nggak mungkin jadi bikin kita nggak mau temenan sama yang lain gitu. Saya punya circle juga waktu sekolah gitu ya. Yang bertahan sampai sekarang tuh dari saya SMP, saya punya circle. Um, Meskipun sekarang ya udah nggak sedekat dulu gitu ya. Tapi circle itu nggak bikin kita jadi membangun konflik dan musuhan sama teman-teman yang lain gitu. Circle kan sebenarnya kita cocok sama beberapa orang buat sharing, buat tukar pikiran gitu kan. Itu kan namanya circle. Nah kalau circle-nya sehat sih, menurut saya sih nggak apa-apa. Karena kita kan juga kadang butuh pendapat orang, kita kadang perlu curhat juga gitu. Kita perlu orang yang ngedengerin kita juga perlu masukan atau nasihat dari teman-teman kita gitu. Jadi circle itu pada dasarnya sih nggak salah. Cuman kalau circle yang nggak sehat itu yang bahaya. Bisa yang tadi kayak pertanyaan pertama gitu ya, bisa satu circle tiba-tiba nyerang orang gitu. Atau misal salah satu anggota circle kita nggak suka sama orang tertentu, terus semuanya jadi ikutan nggak suka for no reason. Atau cuman gara-gara ketua gengnya atau salah satu teman kita nggak suka sama dia, kita jadi nggak suka. Nah itu kan jadinya nggak sehat gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalkan tergantung sehat atau enggak circle-nya. Oke, oke. Jadi memang ya kayak masalah soal circle tuh kayaknya bisa kemana-mana gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya ada masalah nih Kak, kayak bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan di antara teman satu circle? Soalnya kan kayak yang tadi ya Kak ya, kalau misalnya udah ngomongin soal circle, itu bisa sampai kemana-mana gitu Kak. Sampai bisa bikin overthinking dan mungkin bisa ngeganggu juga di bagian pelajaran, di kehidupannya dia dan lain sebagainya gitu. Oh, jadi pertanyaannya apa tadi? Gimana kalau Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang oh, ada di antara teman satu circle gitu? yang pertama tuh sebenarnya komunikasi ya. Komunikasi tuh penting banget. Dan penting dan kadang-kadang susah. Susahnya kenapa? Pernah nggak sih kalian kayak sebel sama orang, tapi tuh kalian nggak mood aja gitu buat buat ngasih tahu teman kalian kenapa kalian gak suka sama dia gitu. Nah, itu sebenarnya persoalan karena sebenarnya kalau kita punya konflik, jalan terbaik adalah kita bilang gitu. Bilang kita nggak sukanya kenapa, kita marah kenapa, atau kita kesel kenapa. Nah, yang susah adalah yang tadi, kira ditinggalin tanpa sebab. Mungkin ada sebab, tapi karena nggak dikomunikasiin, jadinya itu kan persoalan kan, gitu. Jadi yang pertama adalah kalau misalkan ada konflik nih di dalam satu circle,
misalkan kita kesel, misalkan kadang kan ada orang yang nggak sengaja bercanda tapi itu nyakitin hati kita gitu. Menurut saya sih pertemanan yang sehat itu kita bisa ngungkapin kalau kita kesel, kalau kita marah gitu. Eh, nggak tiba-tiba ngilang gitu ya, atau nggak yang bikin kita kesel kita kita pendem-pendem kan itu jadinya nggak sehat. Jadi yang pertama adalah dikomunikasiin. Yang kedua adalah kalau misalkan kita punya konflik dalam satu circle, jangan terus kita kayak ngomongin orang ini ke circle lainnya. Kadang kan kita mungkin di sekolah nggak cuma ada satu circle ya. Misalkan kalau circle kita belajar kelompok atau kayak kita mau memperdalam pelajaran, misalnya circle-nya ini. Terus kalau kita mau apa namanya mau jalan-jalan atau olahraga circle-nya ini. Nah, kadang tuh orang suka apa namanya tergoda buat ngomongin orang di circle yang lain. Misalnya kita punya circle di circle olahraga, terus kita ngomongin dia tuh di circle belajar gitu. Nah, itu sebenarnya juga nggak sehat juga gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah, sebenarnya jalan terbaik adalah kita ngomongin aja secara terbuka gitu ya. Nah, endingnya kalau baikan malah jadi bagus, karena kan kalau misalkan kita punya konflik terus kita ngomongin, kita kan jadi semakin kenal kan. Dan kalau dua-duanya sama-sama menerima, circle itu akan menjadi semakin dekat dan semakin sehat. Tapi kalau misalkan udah ngomongin, dikomunikasiin, tapi yang satu nggak terima, ya udah kita kayak nggak perlu maksa dia harus ada di hidup kita gitu. Jangan jangan jadi lemah dalam arti eh, kayak gue nggak bisa hidup nih tanpa circle gue, kayak nggak juga nggak sih, kayak kita kan hidup karena Tuhan, karena ada Tuhan. Tuhan juga yang nolong kita gitu, Tuhan yang menyediakan. Jangan sampai kita menaruh seluruh hidup kita di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau misalnya mereka juga udah mau jaga jarak sama kita, sebenarnya kadang-kadang kita juga ya udah gitu, mungkin emang saat ini belum bisa temenan juga sama mereka. Aku juga pernah gitu ya, waktu sekolah ada circle yang akhirnya ngejauh juga gitu. Memang nggak bisa dipungkiri kita overthinking itu pasti, karena namanya manusia kalau nggak overthinking malah bingung gitu ya. Tapi ya ya udah, coba belajar diterima aja, mungkin saat ini emang bukan saat yang tepat buat satu circle sama dia gitu. Karena kan kita juga lagi bertumbuh dewasa juga kan. Mungkin dia juga lagi ada persoalannya sendiri kali atau apa gitu. Gitu. Nah, Kak, makasih banget itu jawabannya. Nah, itu kan kalau tadi itu kan kalau satu orang gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya kita tuh nggak cocok itu sama satu circle itu gimana? Kalau kita nggak merasa nggak cocok sama circle kita yang sekarang itu gitu. Kalau menurut aku sih, kalau aku ya, menurut aku jaga jarak itu bukan bukan satu persoalan sih. Kalau misalkan emang ada circle yang menurut kita udah bikin kita jadi kita sadar nih, aduh circle gue ini udah bikin gue jadi melakukan hal-hal yang sebenarnya gue nggak mau lakuin gitu. Misalkan nyontek gitu ya, misalkan satu circle tuh udah bikin rencana nih nyontek bareng gitu. Tapi kita sebenarnya nggak ada damai sejahtera hati kita nggak mau. Menurut aku sih menjaga jarak itu bukan sesuatu yang salah gitu. Kalau misalkan menurut kita emang pergaulannya membawa kita ke dalam sesuatu yang nggak baik gitu, atau kitanya sendiri ngerasa kok gue kayaknya dijulitin ya sama mereka ya. Menurut aku sih menjaga jarak itu nggak masalah. Bukan artinya kemudian kita jadi balas dendam atau gimana, enggak sih. Membatasi diri untuk berinteraksi menurutku nggak masalah. Kalau emang kita ngerasa circle ini udah nggak baik nih eh, buat saya. Karena kita kan punya prioritas ya. Kita tuh punya tanggung jawab buat sekolah, buat belajar, buat eh, macam-macam gitu. Jadi emang ini latihan kita buat menentukan prioritas sih. Memang memang teman itu penting, tapi jangan sampai menggantikan prioritas yang lainnya juga. Gitu. Kalau menurut kakak, enaknya gimana sih cara membentuk circle yang kira-kira positif dan nggak toxic, jadinya kita kayak nggak dijulitin lah. Menurut kakak gimana enaknya? Kalau cara bikin circle yang positif dan gak toxic, pertama kitanya mesti eh, pertama jangan suka ngehasut orang. Karena kalau udah ada menghasut tuh tahu nggak sih menghasut? Menghasut tuh kayak maksa orang harus sependapat sama kita. Nah itu tuh yang nggak boleh. Karena kalau misalnya kita udah maksa orang, lu harus sependapat sama gue. Kalau misalnya lu nggak sependapat sama gue, berarti kita nggak satu circle. Nah itu sebenarnya kurang dewasa ya dan kurang sehat juga. Karena namanya manusia kan punya pikiran beda-beda, punya sifat beda-beda. Jadi kalau misalkan punya
opini atau pendapat yang beda-beda sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Nah kan circle itu bisa jadi toksik kalau misalkan ada yang satu nggak suka sama satu orang semuanya ikut gitu kan. Nah jadi memang kita mesti belajar untuk agree to disagree di dalam satu circle. Kita belajar buat ngehargain, oh orang itu pendapatnya kayak gitu ya udah gitu. Nggak mesti sama-samain kayak gue gitu. Nggak mesti harus sependapat terus sama gue gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah eh, circle yang positif itu adalah menghargai pilihan orang lain. Misalkan gini, misalkan kita ngajak seseorang buat main gitu ya, buat hangout. Terus orangnya pas lagi nggak bisa nih, mungkin ada sesuatu. Terus kadang kan suka ada yang ngecap, ah dia mah nggak pernah mau gabung sama kita gitu. Jadi seakan-akan lu bagian dari circle kita kalau misalkan lu selalu ngeiyain tawaran tawaran gue gitu. Padahal tuh enggak sebenarnya. Circle yang positif adalah circle yang menghargai pilihan dia. Kalau dia memang memilih nggak hangout dan mau belajar ya, emang kenapa gitu kan nggak apa namanya nggak ngerugiin kita juga. Jadi itu yang pertama tadi nggak suka ngehasut, yang kedua menghargai pilihannya dia, terus yang ketiga juga biar kita nggak jadi circle yang toksik adalah eh, oh, jangan jangan apa ya, jangan taruhlah fokus yang benar gitu. Fokus yang orang kalau misalkan fokus sama tanggung jawabnya pasti udah nggak kepikiran deh buat mikirin yang toksik-toksik gitu ya di dalam pertemanan gitu. Kita kan semua punya tanggung jawab itu tadi ya. Kita punya tanggung jawab belajar, kita punya tanggung jawab juga pelayanan, juga keluarga kita adalah bagian dari peran dan tanggung jawab kita. Ya kalau misalkan kita menaruh porsi itu dengan benar, maka harusnya sih kita bisa berteman juga dengan lebih sehat gitu ya. Gitu. Tapi itu sih yang poinnya adalah ketika kita menghargai pilihan orang lain, menghargai pilihan orang lain dan menghargai preferensi mereka, pendapat mereka gitu ya, hobi mereka dan lain sebagainya. Itu. Jadi pokoknya kita harus mulai semua dari diri kita sendiri. Kita menghargai pendapat orang lain. Justru itu harusnya menjadi arti sebuah circle ya, Kak. Iya benar. Sebenarnya kan eh, circle yang sehat akan terbentuk melalui individu-individu yang sehat. Gitu. Jadi kayak tadi kalau kitanya error aja, itu kita bisa kasih pengaruh buruk. Tapi kalau kitanya sehat, semuanya akan sehat. Gitu. Kalau kitanya respect sama pilihan orang lain, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Dan sama satu lagi nih, kadang tuh eh, circle itu selalu dianggap sebagai kemana-mana mesti bareng. Gitu. Nah itu juga sebenarnya agak-agak eh, bukannya nggak boleh ya, cuman itu tadi jangan jangan sampai karena kemana-mana mesti bareng kalau misalnya pas lagi nggak bisa ada yang nggak bisa bareng akhirnya dicap gimana gimana. Circle tuh nggak mesti harus selalu bareng-bareng kok. Yang penting kalau yang satu lagi susah kita mau bantu gitu ya, yang satu lagi butuh cerita kita mau dengar, yang satu lagi butuh uh, tolongan kita mau tolong gitu, itu kan circle yang baik gitu. Gitu. Jadi nggak maksain orang lu pokoknya harus satu satu suara sama gue. Gitu sih. Jadi kitanya sehat dulu nih. Oke, betul. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Kak, sebagai penutup kita pada hari ini nih. Aku Mm-mm. mau nanya nih Kak, kalau misalnya kita nih udah ngerasa nih Kak, bahwa circle kita sebenarnya tuh udah gak baik lah gitu. Mm-mm. Cuman kita nih dihadapkan dengan pemikiran atau persepsi nih Kak, bahwa Mm-mm. apakah aku harus mengubah pertemanan yang toksik ini jadi positif atau gue ninggalin aja? Itu menurut Kakak prioritasnya ke bagian mana nih Kak? Ini pertanyaan penting banget sebenarnya. Jadi pertama, yang harus kita tahu adalah kita nggak bisa ngubah orang. Jadi kalau kita mau berusaha untuk mengubah sikap atau karakter orang-orang yang ada di circle kita, itu adalah usaha yang sangat, saya mungkin nggak bilang mustahil ya, karena nggak ada yang mustahil juga. Tapi itu adalah pekerjaan yang sangat berat sekali. Kenapa? Karena seseorang itu bisa berubah karena dia mau berubah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa bahwa circle kita ini udah nggak sehat dan kita udah berusaha gitu ya, maksudnya kita udah berusaha entah itu kasih kasih suggestion yang lebih baik atau kita ngingetin mereka, kita negur mereka bahwa itu nggak baik, tapi mereka nggak berubah. Menurut aku lebih baik kita jaga jarak gitu. Kenapa? Karena berelasi atau kayak berdekatan dengan orang-orang yang
yang narik-narik kita ke arah yang gak baik itu, pada akhirnya energi kita yang bakal habis gitu. Jadi kayak drain. Pernah nggak sih kayak misalkan pergi jalan-jalan sama orang-orang yang emang mereka udah batu banget nih, bebal banget, dan kita sebenarnya nggak satu visi atau nggak satu pemikiran sama mereka. Pulang-pulang kan pasti kita ngerasa drain banget, kayak capek banget, lelah banget, bukannya happy malah malah ngerasa nggak seneng. Jadi kalau menurut aku gitu ya, kalau kita udah berusaha yang terbaik, ngasih suggestion, negur gitu, ngasih tahu mereka bahwa itu nggak baik, tapi mereka yang nggak berubah, menurut aku jaga jarak tuh bukan sesuatu hal yang salah gitu. Karena itu tadi kita punya prioritas kok dalam hidup kita. Kita punya prioritas untuk menyelesaikan tanggung jawab kita di sekolah. Yang pelayanan juga punya prioritas untuk pelayanan gitu ya. Yang di apa namanya di rumah juga kita punya eh, peran-peran kita sebagai seorang anak untuk kita kerjain di rumah. Kalau temenan sama mereka dan kita udah ngasih yang terbaik nih, kita udah berusaha untuk menjadi terang, membawa damai, tapi mereka yang nggak mau berubah, ya udah gitu. Tuhan Yesus juga pernah bilang juga gitu ya ke murid-muridnya. Jadi ada satu bagian di dalam Alkitab di mana murid-muridnya itu kayak diutus apa namanya berdua-dua kalau nggak salah ya. Mereka diutus untuk memberitakan firman, memberitakan Injil gitu ya kepada orang-orang yang ada di sana. Tuhan Yesus bilang kalau misalkan mereka nggak mau dengerin kamu, gitu ya, mereka kamu udah kasih tahu tapi mereka nggak mau dengerin kamu, kamu terus nggak diterima segala macam, ya udah kebaskanlah debu dari kakimu dan kamu pergi aja gitu. Tuhan Yesus pun kayak menyadari gitu bahwa kita punya tugas betul gitu ya untuk menjadi terang, tapi urusan mereka berubah atau enggak itu udah bukan urusan kita lagi gitu. Itu udah pilihan setiap orang. Dan kalau misalkan mereka udah nggak mau dengerin kita, nggak mau dengerin suggestion yang baik, menurutku kayak jaga jarak nggak apa-apa gitu. Demi kesehatan kita dan tanggung jawab kita tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Oke, terima kasih nih Kak atas seluruh pemaparannya nih pada hari ini. Dan Semoga berguna. yes, betul banget. Semoga ini bisa berguna nih buat teman-teman semua. Ya khususnya di SMAK 3 nih, yang mungkin masih bimbang, masih apa ya, berkeluh kesah soal circle-nya gitu ya. Dan terima kasih juga nih buat penonton semuanya. Dan sebagai penutup, saya Andronikus, Saya Jacob. pamit undur diri dan Kami undur terima diri. kasih semuanya. Terima Bye, kasih. thank you.